Shalom saudara-saudaraku, apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali pada hari ini di pekan minggu ini saudara. Karena anugerah kasih dari Elohim kita, Bapa Yahweh dalam Yesua, yang memberikan kita sehat semuanya, segar semuanya. Dan kita bersyukur ini adalah suatu anugerah rahmat dan kasih karunia dari Elohim kita, Tuhan kita saudara. Dan itulah menjadi harapan saya pribadi dan kita semua, boleh sungguh-sungguh saling mendoakan di dalam memasuki kegerakan saling mendoakan saudara. Setiap hari saya 3 kali berdoa untuk banyak orang, dan termasuk orang-orang yang telah ada di sekitar kami, di sekitar kita, dan khususnya di dalam satu kehilat, dalam satu jemaat, di dalam satu gereja ini saudara. Tapi saya bersyukur bahwa saya juga boleh menyapa saudara semuanya, dan kita boleh saling berinteraksi satu dengan yang lainnya di dalam kasih daripada Elohim kita, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach saudara. Yeshua HaMashiach, dia adalah juru selamat kita, Mesias kita, yang telah menyelamatkan kita dengan sesuatu anugerah yang luar biasa. Saudara, hari ini saya ingin men-sharingkan kepada saudara tentang satu judul dari sharing saya adalah bebanku terlepas. Ada yang terlepas saudara. Ya saudara, ada yang mendapatkan jalan keluar saudara, yaitu suatu beban. Kalau kita bicara tentang beban saudara, adalah sesuatu yang menghambat tanggung jawab kita, yang harus kita pikul, harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Yaitu sesuatu yang menghambat ini tidak dapat kita teruskan karena beban itu saudara. Di dalam kurun waktu atau pergerakan waktu yang kita sedang alami, saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, beban itu saudaraku bisa berupa karena dosa yang membuat kita menjadi tidak melihat sesuatu yang baik, tidak melihat kebenaran. Yang ada tidak ada ketenangan, tidak ada damai saudara. Bisa juga karena masalah pergumulan menjadi beban kita, masalah rumah tangga, masalah kehidupan suami istri, antara orang tua dan anak, antara keluarga. Itu bisa juga menjadi beban saudara. Tetapi bisa juga karena sakit penyakit saudara. Itu bisa menjadi beban kita, yang membuat kita tidak bisa bergerak apa-apa. Kita hanya bisa dikatakan diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengharapkan adanya suatu kesembuhan saudara. Bisa juga masalah jiwa, kehidupan kita yang terikat oleh kuasa yang lain, intimidasi, kuasa kegelapan. Jiwa kita yang tidak memiliki suatu kebebasan, dan itu menjadikan suatu beban saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Nah saudaraku, di dalam sharing ini saya membagi kepada saudara bahwa apakah beban itu bisa terlepas? Bisa saudara. Jaminan dari mana? Kadangkala jaminan dari usaha kita sendiri saudara. Usaha untuk kita dapat beban kita lepas dengan menenangkan diri kita, dengan menghibur diri kita, dengan keadaan di sekitar kita. Dan kita boleh mengandalkan orang-orang di sekitar kita untuk supaya keberadaan beban kita bisa terlepas saudaraku. Dan ini adalah suatu usaha manusia, usaha kehidupan di sekitar dunia ini, yang tidak bisa melepaskan beban secara tuntas saudara. Tetap saja dia menanggung beban. Dia hanya terlepas tetapi hanya sementara. Dia hanya terlepas hanya pada suatu saat tertentu saudara, beban itu. Tapi tetap dia memikul beban. Ada yang menghambat hidup kita untuk tidak bisa bergerak dengan leluasa, memandang Tuhan Elohim, memandang sekitar kehidupan kita, memandang orang lain, sehingga itu mengikat kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Bapa Yahweh, di dalam Tesalonika Alef atau 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23,
Pada waktu kita menanti kedatangan Elohim, kedatangan Tuhan untuk menjemput orang-orang percaya, maka firman Tuhan katakan bahwa Elohim adalah damai sejahtera. Dia sendiri kiranya mengkuduskan kamu sepenuhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Jadi hidup ini memiliki suatu progres, suatu kemajuan untuk mencapai pada sesuatu yang tidak bercela. Dan itulah yang dikatakan bahwa tubuh kita yang kelihatan, jiwa kehidupan kita yang memiliki suatu pergerakan yang dapat kita rasakan dan dapat dilihat oleh orang lain. Dan roh kita dapat dilepaskan dari keterikatan beban, saudara. Sehingga membuat kita sanggup dikuduskan oleh Tuhan, oleh Elohim. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh. Siapa yang bisa melepaskan kita dari beban itu? Manusia? Orang yang kuat di antara kita? Atau keadaan dunia ini? Tadi saya katakan dari awal, tidak bisa, saudara. Karena manusia seutuhnya menjadi tanggung jawab Elohim, menjadi tanggung jawab Tuhan dalam seluruh hidup kita. Karena memang kita diciptakan serupa dengan Elohim. Elohim Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Di dalam suka maupun duka. Di dalam Romiyah 8 ayat 28 bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup manusia. Itu artinya seluruh pergerakan hidup kita, Bapa turut bekerja, saudara, untuk mendatangkan kebaikanmu dan kebaikanku. Itulah keterbatasan hidup kita menjadi tanggung jawabnya Elohim Tuhan. Untuk dia turut membentuk hidup kita sebagai penjunan, sebagai bejana dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya Yeshua di dalam Markus 10 ayat 45, Yeshua datang bukan untuk dilayani, Yeshua datang untuk melayani. Artinya Yeshua datang untuk mengcover kehidupan setiap manusia. Jadi saudara-saudaraku, kalau beban itu akan terlepas, berarti beban itu harus dilepaskan hanya oleh Yeshua. Selain itu tidak. Banyak orang katakan, orang yang percaya beriman, kamu harus ehad ya. Kamu harus menyatu dengan Tuhan ya, Elohim ya. Itu artinya itu tadi, saudara. Bahwa ada suatu gerakan spirit samayim, spirit surga yang mampu melepaskan beban kita, saudara. Itulah sebabnya di dalam Matiyahu atau dalam Matius 11 ayat 28, saudara bisa membuka di kitab sucimu, saudara bisa membuka di HP-mu, ada ayat firman, kita bisa baca sama-sama, saudara. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Ada beberapa, yang pertama datang. Yang kedua, saudaraku, bicara tentang orang yang berlelah dan yang sedang berbeban. Yang ketiga, berbeban berat. Yang ketiga adalah disegarkan. 3 hal, saudara. Yang pertama, datang. Berarti Yeshua yang ingin melepaskan beban kita mengundang semua yang sedang berbeban berat dan letih lesu. Artinya kalau dia mengundang, karena dia yang mengundang, maka dia yang akan memberikan sesuatu kepada orang yang datang kepadanya. Jadi kalau dia mengundang, harus ada yang datang. Contohnya, saudara menerima undangan, artinya si pengundang ini mengharapkan saudara datang untuk menikmati apa? Menikmati apa yang dia janjikan.
Kalau di dalam resepsi pernikahan misalnya saudara diundang untuk saudara memberikan apa? Memberikan doa restu, menghadiri sukacita dalam pernikahan itu. Dan saudara menerima makanan, saudara dijamu. Itu tanggung jawab si pengundang itu saudara. Saudara ingat pada waktu perkawinan di Kana, mujizat pertama kali yang Yeshua lakukan di muka bumi ini, yaitu masuk dalam suatu rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga. Pada waktu mereka menyajikan anggur itu, dan akhirnya anggurnya kehabisan, dan Yeshua hadir di sana saudara. Beban yang ditanggung pengundang ini tidak jadi malu saudara. Ada sesuatu yang menghambat dalam pesta resepsi pernikahan di desa Kana, saudara. Tetapi mereka si pengundang ini, pemilik ini, tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Miriam, ibu daripada Yeshua, adalah bagian daripada pesta di Kana itu, saudara. Dan dia mengundang Yeshua untuk datang, untuk membuat sesuatu, untuk mengatasi beban daripada pemilik pesta ini, saudara, resepsi ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Air dirubah menjadi anggur. Dan anggur yang disajikan adalah anggur yang tidak seperti sebelumnya. Begitu istimewa, spesial. Sehingga para tamu karena undangan pada bilang bahwa ini anggur ini memang dikeluarkan pada saat-saat terakhir ya. Sesuatu yang istimewa. Mereka tidak tahu bahwa Yeshua sedang melepaskan beban dari orang yang membuat pesta itu. Inilah yang membuat suatu contoh bahwa beban itu menghambat sesuatu yang akan membuat dia berhasil, memiliki reputasi yang baik, kehidupan keluarga rumah tangga yang baik. Tadi saya katakan ada dosa. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, yang pertama adalah beban karena dosa. Saudara pernah membuka di dalam kitab Yeremia atau Yeremia 31 ayat 18-19. Efraim ingin mengalami suatu kelepasan atas dosanya. Ada beban yang menghimpit hidupnya, tidak tenang, tidak bisa melihat kemuliaan Elohim. Mungkin banyak orang mengalami seperti itu, tidak bisa berdoa, tidak bisa tenang. Dia bisa ketawa, dia bisa happy, tetapi di dalam hatinya ada satu kegundah gulana yang menghimpit hidupnya karena dosa, saudara. Dosa itulah yang sanggup menghancurkan manusia secara jiwa, secara roh. Aku sungguh telah mendengar Efraim berkabung atas dirinya sendiri dengan berkata, engkau telah menghukum aku dan aku telah dihukum seperti seekor lembu tidak diajar. Bawalah aku kembali, maka aku akan berbalik, karena engkaulah Adonai, engkaulah Yahweh Elohimku. Sebab setelah berbalik, aku diampuni, dan sesudah diajar, aku menepuk pahaku. Aku menjadi malu, ya bahkan aku terhina, karena aku menanggung aib di masa mudaku. Dia memiliki satu beban di masa mudanya, yaitu suatu dosa yang menghimpit, yang sebenarnya dia tidak sejahtera. Saudara tahu, Yeshua menjanjikan sejahtera damai yang berasal dari Samayim, bukan dari dunia. Yohanes 14 ayat 27, aku memberikan damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Karena damai sejahtera yang di bumi bisa juga tidak melepaskan bebanmu dan bebanku. Tetapi damai sejahtera yang dari Yeshua pasti melepaskan beban kita, saudara.
Itulah sebabnya Efraim ingin dibebaskan dari dosa. Yang kedua, di dalam Luka 18 ayat ketiga, saudara, yang dialami oleh pemungut cukai. Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya dia memukul-mukul di dadanya sambil berkata, "Ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan." Dia banyak uang, pemungut cukai. Dia kaya, tetapi dia tidak bahagia. Ada dosa yang dia lakukan melalui pekerjaannya. Dia bisa saja makan enak, tetapi dia tidak damai. Jadi saya katakan bahwa damai itu hanya dari Samayim, dari Yeshua, bukan dari dunia ini. Saudara mungkin bisa masa bodoh bagi orang-orang yang masih terikat terhadap suatu kebiasaan dosa, di dalam kompromi akan dosa, maka dia mengabaikan itu kebenaran. Tetapi di dalam hatimu, hei saudaraku, kau tidak ada damai. Karena damai yang kau punya bukan damai yang dari Samayim, seperti yang damai yang aku punya. Aku pun mengalami, aku pun menginginkan selalu ada damai. Bebanku terlepas atas ganjalan yang menghimpit jiwa ini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, dia katakan bahwa beban itu harus dilepaskan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita ingin janjinya dalam undangan Yeshua itu dapat saudara dan keluargamu dan saya dan keluargaku alami bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas oleh Yeshua, saudara. Dan dengan melepaskan beban kita, saudara, dia menyegarkan kita. Kata menyegarkan dalam bahasa aslinya adalah memberikan penghiburan. Ada ketenangan, ada kelepasan. Itu yang sebenarnya. Menyegarkan dalam arti kita dilepaskan, dibuat tenang, dibuat kita dapat mengalami kelepasan. Ada penghiburan di dalamnya, saudara. Itulah kata menyegarkan. Artinya beban kita selain dilepaskan, kita diberikan kesegaran. Ada penyegaran. Ya saudara. Kalau di dalam Efrim 4, saudara, dia bicara tentang penyegaran itu adalah bicara tentang Sabat. Jadi pada waktu masih ada Sabat yang ditinggalkan, masih ada yang perlu, yang menyegarkan. Itu kata firman Elohim di dalam Efrim 4, saudara, bahwa masih ada kesegaran, yaitu Sabat. Pada waktu kita melakukan ibadah Sabat, itulah kesegaran, itulah beban yang sedang kita lepaskan, saudara. Beban sedang kita lepaskan dalam 6 hari kerja dan 1 hari kita melakukan Sabat. Itu pun adalah kesegaran, penyegaran yang oleh Yeshua lakukan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, itulah sebabnya Yeshua pun pada waktu dia datang menyembuhkan semua yang sakit, termasuk sakit karena kenajisan lewat Torah, yaitu apa? Kusta. Bahkan orang yang lumpuh dibuat berjalan, orang yang pendarahan 12 tahun dibuat sembuh. Ada sesuatu yang menghambat manusia untuk beribadah, menghambat manusia untuk berikhtiar sesuatu yang baik. Hambatan itu diselesaikan oleh Yeshua. Maka dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam Tehelim atau Mazmur 55, ya, di dalam terjemahan translation ya, literal, saudara, ya, ke Hebrew, saudara, firman-Nya katakan, lemparkanlah bebanmu kepada Yod-He-Waw-He, kepada Adonai, kepada Yahweh.
dan Dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu akan Dia biarkan. Yeshua Elohim tidak pernah membiarkan beban itu menghimpit manusia yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Elohim. Saya selalu kalau berdoa, saudara, selalu yang saya sebut ayat 1 firman untuk menguatkan doa saya adalah Yeremiyahu atau Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Elohim. Pada waktu saya berdoa, saya sedang mengandalkan Elohim. Jadi saya pasti diberkati, saudara. Diberkati dalam hal apa? Dalam segala hal. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah cucu, mantu, semuanya diberkati karena kita sedang mengandalkan Elohim. Itu artinya beban kita pun dilepaskan, saudara. Lemparkan, artinya serahkan kepada Elohim. Artinya beban kita yang menghambat kita ini, kita serahkan saja kepada Bapa. Karena kita tidak sanggup untuk menanggungnya, saudara. Itulah di dalam Korintia, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, saudara. Saudara bisa membukanya. Saya sudah pernah sampaikan ini di dalam sharing saya, saudara. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia Elohim tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya, agar kita sanggup menanggungnya, pencobaan itu. Artinya beban yang menghambat hidup kita akan diberikan jalan keluar oleh Yeshua, saudara. Itu seringkali justru kita lagi ada permasalahan, pergumulan. Kita tidak mau datang kepada Elohim. Kita memberikan jalan keluar di sekitar kita, menghibur kita, diri kita dengan cara-cara duniawi, saudara. Maka kita selalu terikat akan beban itu, saudara. Dan kita tidak datang kepada Yeshua, datanglah kepadaku. Engkau yang berbeban berat dan letih lesu. Letih lesu artinya dia sudah tidak sanggup melakukan apa-apa kecuali dia hanya merintih akan bebannya itu, saudara. Bapa tidak pernah tinggal diam untuk melihat kondisimu, keadaanmu, dan kondisiku, keadaanku, keluargamu dan keluargaku, saudara. Elohim Tuhan tidak menghendaki kita terikat oleh sesuatu yang mengikat, yang membuat menjadi beban ini, saudara, sehingga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Inilah firman yang meneguhkanku dan keluargaku, meneguhkanmu dan keluargamu, saudara. Itulah sebabnya kalau Dia sendiri, Elohim yang ada di Samayim, memberikan putranya satu-satunya adalah dirinya sendiri dari manusia, bukankah Dia tidak akan membela di dalam Romia 8 ayat 31, membela kita dalam seluruh hak kita? Dia yang sudah datang dari Samayim, bukankah Dia tidak akan menanggung segala apa yang ada dalam kehidupanmu dan kehidupanku di dunia ini? Dia sudah turun dari Samayim untuk keperluan kita. Apalagi keperluan-keperluan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Dia ada di pihak kita? Kata firman Elohim. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, serahkanlah dengan ehad. Ada suatu tindakan dari diri kita datang dan memiliki iman. Karena iman segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari yang tidak kita lihat, kita mengharapkan Elohim dan kita percaya kepada Elohim, Bapa Yahweh. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi secara real, kita belum tahu kapan kita bisa berkumpul kembali. Walaupun ada usaha
Dan kita menghargai pemerintah kita Indonesia dengan memberikan suatu protokol kesehatan yang sekarang secara real, secara nyata kita hadapi. Ini pun merupakan beban pemerintah kita, merupakan beban oleh orang-orang yang biasa mencari usahanya dengan keluar rumah, merupakan beban bagi keluarga-keluarga yang harus menghidupi keluarganya, merupakan beban dari setiap penghasilan, pencapaian target dalam pekerjaan atau usahamu dan usaha kita. Tetapi Elohim, Yeshua mau melepaskan beban. Doakan pemerintahanmu Indonesia agar dia sanggup terlepas dari beban ini. Dia ada jalan keluar, dia bisa mengatasi supaya penyebaran virus ini pun segera selesai. Perlu hikmat, perlu pikiran yang smart, yang pandai, cemerlang untuk mengatasi dalam pola secara protokoler kesehatan. Ini pula menjadi sesuatu yang perlu saudara dan saya ikut doakan saudara. Dengan kita ehad dengan Elohim, kita juga bisa berdoa untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk sesama kita yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin saudara tidak mengalami, tapi saudara juga diberikan tanggung jawab beban yang ada di sekitarmu ataupun di keluargamu. Kita pun pasti memiliki koneksi hubungan yang satu dengan yang lain yang menantang kita supaya beban ini terlepas. Yeshua menyatakan, datanglah kepadaku, hei kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kesegaran buatmu. Tidak ada satu janji yang sanggup memberikan suatu kepastian, hanya Yeshua yang dari Samayin, yang telah menjadi manusia di tengah-tengah hidup kita. Maka dia tahu pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Orang mengatakan saya sudah tidak sanggup, itu kan ngomonganmu Pak Pendeta, Pak Gembala. Aku yang mengalami. Tetapi firman ini tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yeshua memberikan kelepasan. Yeshua sanggup memberikan jalan keluar. Yang manusia tidak akan, beban ini tidak akan melebihi kekuatan manusia, kata firman di dalam Korintia Alef pasal yang ke-10, 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Karena dia mengetahui kelemahan kita, dia mengetahui keterbatasanmu, keluargamu, dan keterbatasanku dan keluargaku, saudara. Mari saudara, dengan merendahkan hati, buang segala kesombongan, kekerasan hati kita, dan kita tunduk pada Yesus. Kita berserah kepada Yesus. Dia ingin saudara dan saya menerima kesegaran samanya. Bapa Yahweh, Elohim kita, Tuhan Yesus Hamasya memberikan kemampuan, kekuatan bagimu dan bagiku, bagi kemuliaan. Sampai berjumpa di dalam damai sejahtera. Kasih Bapa Yahweh, Tuhan Yesus berlimpah atasmu dan atasku, atas keluarga dan atas keluarga. Haleluya. Amin.